Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Zainal Puspita, NPM 182301889 dari kelas PJKR 4B. Saya akan menjawab ujian akhir semester pemanduan bakat nomor 1. Analisislah materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori masing-masing sub dan simpulkan. Saya mendapatkan materi metode latihan dan melatih serta gaya kepemimpinan melatih. Latihan adalah suatu proses yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dengan semakin hari menambah jumlah beban latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dari seluruh sistem tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet. Ada beberapa jenis latihan meliputi latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan latihan mental. Latihan fisik yang bertujuan meningkatkan prestasi fisik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu daya tahan, stamina, kelenturan, kekuatan, power, dan daya tahan otot. Latihan teknik yang bertujuan mematangkan teknik atlet tersebut agar ketika bermain memiliki keterampilan yang bagus. Latihan taktik, yaitu latihan yang bertujuan untuk menyempurnakan taktik dalam bertanding dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekalahan. Latihan mental adalah hal yang utama karena mental sumber utama dalam bertanding. Seorang atlet harus memiliki mental yang bagus, menanamkan kedisiplinan, semangat juang, serta percaya diri dan bersikap jujur. Gaya kepemimpinan melatih. Kepemimpinan melatih ada beberapa gaya, yaitu gaya otoriter, gaya demokratis, gaya yang lebih memperhatikan atlet, dan gaya yang lebih menekankan pada tugas. Gaya otoriter adalah gaya kepemimpinan otoriter pada umumnya memiliki ciri-ciri menggunakan otoritas atau kewenangan untuk mengendalikan atletnya, bersifat memerintah pada atletnya, bertindak dengan cara yang dipengaruhi oleh perasaan tidak manusiawi, berusaha melakukan hal-hal menurut kepercayaan atau kehendaknya, serta menilai kekuatan atau kondisi gagasannya. Gaya demokratis, yaitu gaya yang memiliki ciri-ciri pada umumnya yaitu bertindak dengan cara yang ramah dan akrab kepada atletnya, membuka kesempatan tim sebagai suatu keutuhan dalam menyusun rencana, memperbolehkan anggota kelompok atau tim untuk saling berhubungan, berinteraksi dengan anggota tim yang lain tanpa harus meminta izin kepada pelatih, menerima saran-saran dari atlet, serta tidak banyak memberikan instruksi atau perintah pada anggota tim. Gaya yang lebih mementingkan atlet atau people-centered, yaitu memiliki beberapa keuntungan. 1. Dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan meskipun tugas tidak dijalankan baik atau kalah dalam bertanding. 2. Dapat berkomunikasi lebih baik dengan atlet-atlet yang bimbang, gelisah, dan merasa tidak pasti, lebih efektif dalam situasi yang menyenangkan baginya, yaitu di mana para atlet membutuhkan bimbingan dalam membuat keputusan. Gaya yang lebih menekankan pada tugas, yaitu task oriented. Kelebihannya yaitu lebih efisien, segala usaha ditujukan kepada tugas yang harus dilaksanakan, tidak banyak membuang waktu untuk komunikasi pribadi dengan atlet, dan
antara atlet, memberikan instruksi yang cepat, tegas, dan langsung pada tugas yang harus dijalankan, efektif dalam situasi yang menguntungkan atau tidak bagi pemimpin. Misalnya, banyak atlet yang bandel, kurang disiplin, dan butuh kepemimpinan yang tegas. Kesimpulan dari kelompok saya yaitu latihan yang diberikan untuk atlet seharusnya dilakukan secara terus-menerus dan pelatih harus melakukan atau memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis agar para atlet tidak merasa terbebani karena pemimpin lebih welcome kepada atletnya. Soal nomor 2 yaitu prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asia Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabur tertentu. Analisislah fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Ditinjau dari sudut pemanduan bakat, di Indonesia memiliki atlet yang tidak sesuai harapan, serta dalam latihan dan jam terbang atlet kurang, sehingga prestasi yang diraih atlet Indonesia kebanyakan dari olahraga yang sering dipertandingkan di Indonesia seperti pencaksilat. Hal itu mengakibatkan pelatih tidak mengetahui kelebihan para atlet yang jarang bertanding. Soal nomor 3 yaitu jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Saya sebagai pelatih akan menasihati kepada atlet dan memberikan support dan meyakinkan atlet bahwa dia mampu dalam hal tersebut, dan juga mengingatkan kepada atlet tujuan utama apa yang harus dia capai, dan juga tentang usaha dan latihan yang selama ini sudah ditekuni agar semangat dan percaya diri atlet kembali terpupuk sehingga menghasilkan pertandingan yang diinginkan. Soal nomor 4 yaitu untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisislah tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Tahapannya yaitu mencari calon atlet yang berbakat, memilih calon atlet sejak usia dini, memonitor calon atlet secara terus-menerus dan teratur, dan juga membantu calon atlet agar dapat mencapai prestasi puncak. Hal yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat yaitu banyaknya atlet yang merasa bosan karena terus-menerus latihan. Hal itu harus dihilangkan, dan juga sebagai
sebagai pelatih harus memiliki ide-ide kreatif yang memberikan semangat untuk atlet untuk latihan dan tidak bosan. Nomor 5 yaitu dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Fase dalam latihan ada beberapa fase yaitu persiapan. Fasenya persiapan umum, persiapan khusus, dan prakompetisi. Persiapan umum bertujuan untuk 1. Diagnosa permasalahan pada kompetisi sebelumnya. 2. Pengembangan daya tahan atau endurance, strength, mobilitas. 3. Perbaikan komponen teknik fundamental. 4. Persiapan menghadapi fase kedua. Persiapan khusus memiliki tujuan 1. Mengembangkan fisik teknik khusus sesuai dengan kekhususan dan tuntutan kompetisi. 2. Pengembangan teknik tingkat lanjut atau skill. 3. Persiapan menuju fase berikutnya. Prakompetisi memiliki tujuan 1. Progresivitas intensitas uji coba. 2. Peningkatan kualitas penampilan pada tiap uji coba. Periode kedua yaitu kompetisi. Fasenya yaitu kompetisi umum dan kompetisi khusus. Kompetisi umum bertujuan untuk memperhalus model teknik lanjutan. 2. Pemeliharaan kondisi menuju penampilan puncak atau peak performance. Kompetisi khusus bertujuan untuk mencapai penampilan puncak sesuai dengan level. Periode ketiga yaitu transisi. Transisi bertujuan untuk istirahat aktif dari kompetisi. Yang kedua yaitu persiapan kondisi menjelang memasuki musim latihan berikutnya. Sekian dari saya untuk menjawab soal ujian akhir semester 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.